Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Siap, Pak, Pak. sehat Sehat, Pak Pak. siang. Alhamdulillah sehat. Eh, Ananda Dewi udah sehat kemarin minggu lalu tidak hadir ya? Iya Pak, Alhamdulillah Pak udah sehat Pak. Minggu lalu saya kecapean Pak, mohon maaf. Ya mudah-mudahan walaupun dalam keadaan tidak sehat, saya lihat dari aktivitas di LMS-nya, walaupun memang terlambat, sudah melaksanakan aktivitas itu di luar jam pelajaran, sudah bagus. Baik, sambil sebelum kita memulai ini, jadi nanti kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya juga mohon izin untuk merekam aktivitas pembelajaran di sini ya. Iya Pak. Siap, Pak. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Untuk itu nanti sekarang itu tanggal 16. Oh, berarti pas ya. Tanggal 16 oleh Ananda Irfandi, mohon untuk dibantu untuk dipimpin berdoa. Silakan. Siap, Pak. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pertemuan kali ini, sedikitnya mungkin Bapak akan sedikit membahas apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Barangkali ada yang di sini ada yang masih mengingat pembelajaran minggu lalu apa, tentang apa? Baik, Saya, Pak. Ananda Irfandi, silahkan. Minggu lalu membahas tentang media-media transmisi jaringan, Pak. Ada kabel dan tanpa kabel atau wireless. Oke, sudah cukup baik. Barangkali dari yang lain ada yang ingin menambahkan? Cukup ya? Cukup Pak. Ya, gimana Ananda Dewi? Saya ingin bertanya Pak. Ya. Saya mau bertanya, apa ada pembuatan kabel strike tapi menggunakan pengkabelan itu warna putih, hijau putih, putih orange dan seterusnya. Apakah boleh Pak? Oh, oke. Berarti ini terkait pembahasan minggu lalu ya, terkait minggu lalu kita bahas terkait masalah standar-standar yang ada pada media transmisi. Jadi memang karena kalau artinya saja ya, Ana Dewi, artinya saja bahwa straight itu adalah lurus. Jadi intinya sih sebenarnya harus dilihat dari kedua sisi gitu. Jadi misalkan sisi yang paling kiri itu kalaupun memang menggunakan standar TA568A atau yang tadi putih hijau disebutkan oleh Dewi, maka di sisi lainnya pun harus putih hijau sama. Jadi sebenarnya melihatnya itu tidak bisa dari satu sisi. Jadi harus melihat dari dua sisi. Konektor yang pertama kalau memang putih hijau atau TA568A, maka di sisi lainnya pun harus sama. Jadi intinya harus lurus kecuali yang cross. Kalau cross kan menyeberang, maka yang di satunya itu T568A, sisi lainnya T568B. Seperti itu mungkin Dewi ya, cukup? Iya, cukup Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, cukup sepertinya ya. Iya Pak. Cukup, Pak. Oke, sekarang kita masuk. Saya mohon izin untuk mempresentasikan presentasinya. Oke, seluruh layar. Apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sebentar. Ini sudah cukup jelas ya, satu layar ya? Cukup, Pak. Cukup. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini itu nanti akan terbagi seperti biasanya, nanti akan ada pembelajaran sinkron atau melalui video conference seperti sekarang. Nanti ada pembelajaran asinkron, seperti biasa Anda melakukan aktivitas di LMS. Nanti di akhir akan diadakan kembali pertemuan sinkron dengan video conference yang sama. Jadi nanti linknya akan diberikan di LMS, jadi nanti silahkan
Anda semua untuk gabung di Meet yang nanti kedua di akhir pertemuan. Oke, materi kita melanjutkan dari materi kita sebelum minggu lalu, yaitu tentang VLAN, Virtual Local Area Network. Jadi pertemuan tentang VLAN ini secara umum nanti akan ada 5 pertemuan, tapi ini adalah pertemuan pertama terkait bagaimana sih sebenarnya konsep VLAN itu seperti apa. Nanti juga kita di sini memahami bagaimana cara konfigurasi VLAN itu seperti apa. Nah, di pertemuan pertama ini adalah ada beberapa tujuan nanti yang akan Anda diharapkan. Jadi yang pertama adalah, jadi setelah Anda melakukan literasi dari bahan bacaan yang tersedia di LMS, gitu ya, atau dari internet, nanti Anda semua dapat menjelaskan konsep virtual LAN. Gitu. Jadi minimal Anda dapat menjelaskan konsep virtual LAN pada jaringan komputer dengan benar secara mandiri. Selanjutnya, yang kedua, setelah melakukan literasi dan bahan bacaan juga, nanti Anda dapat mampu menjelaskan prosedur konfigurasi virtual LAN. Jadi kalau yang pertama tadi adalah menjelaskan konsep virtual LAN, yang kedua Anda semua nanti harus dapat menjelaskan prosedur konfigurasi virtual LAN. Nah, yang ketiga, setelah Anda dapat menjelaskan, nanti Anda melakukan pengerjaan LKPD, melakukan praktikum. Jadi di tujuan ketiga Anda dapat mempraktikumkan konfigurasi virtual LAN, gitu ya. Dan Anda dapat membuat virtualan itu seperti apa. Jadi Anda dapat membuat virtualan itu seperti apa. Selanjutnya, yang keempat adalah Anda dapat menganalisis konfigurasi virtualan pada jaringan komputer dan dapat menerapkan pengujian konfigurasinya. Jadi kalau Anda sudah membuat virtualan, nanti di tujuan ini, di tujuan keempat Anda dapat menguji konfigurasinya seperti apa. Oke. Nah, sebelum masuk nanti di pembelajaran bahan bacaan, ini sebenarnya permasalahan ini sudah pernah Anda bahas di 2 atau 3 pertemuan sebelumnya. Jadi, nanti pertemuan pertama itu Anda akan diminta untuk berdiskusi. Nah, apa yang didiskusikan, nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi apa yang Anda diskusikan. Nah, tapi yang didiskusikan ini adalah sebuah permasalahan. Jadi permasalahannya ini nanti kita akan persempit, tapi Anda juga harus membayangkan, Anda harus menganalisis permasalahan ini seperti apa. Oke, tema permasalahannya akan saya jelaskan seperti ini. Seorang administrator akan membangun sebuah jaringan pada sebuah gedung yang terdiri dari 2 lantai. Gitu ya. Jadi seorang administrator akan membangun sebuah jaringan pada sebuah gedung yang terdiri dari 2 lantai. Nah, jaringan yang dibangun terdiri dari 2 jaringan, yaitu jaringan guru dan jaringan siswa. Nah, setiap lantai tersebut terdiri dari jaringan guru dan jaringan siswa. Jadi, dapat diartikan jaringan guru dan jaringan siswa terdapat pada kedua lantai tersebut. Jadi, misalkan di lantai atas itu ada gurunya, ada siswanya. Di lantai bawah, di lantai 1 juga ada gurunya dan ada siswanya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara administrator tersebut untuk merancang jaringan tersebut dengan menggunakan tradisional LAN? Jadi kita harus membayangkan terlebih dahulu bagaimana caranya membangun jaringan permasalahan ini dengan menggunakan tradisional LAN. Jadi ini adalah topik yang nanti akan kita diskusikan. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan kegiatan yang Anda lakukan nanti di LMS. Jadi di LMS itu nanti akan ada 5 kegiatan. Oh, maaf, ini ada yang kesalahan nih. Oke, jadi nanti di LMS nanti Anda akan melakukan 5 kegiatan. Jadi yang pertama adalah Anda berdiskusi. Apa yang didiskusikan? Materi tadi. Jadi permasalahan-permasalahan tadi. Di dalam diskusi, nanti akan saya jelaskan. Di dalam diskusi, itu nanti Anda akan membuat, ya, Anda akan membuat sebuah topologi dari rancangan permasalahan tersebut. Nah, teman Anda nanti diminta untuk menanggapi seperti apa topologi yang dibuat oleh temannya, gitu ya. Jadi nanti kita berdiskusi di sana. Saya pun nanti akan menanggapi diskusinya tersebut. Selanjutnya, setelah berdiskusi, Anda mempelajari materinya seperti apa. Setelah mempelajari materi, Anda melakukan literasi, lalu selanjutnya Anda mengerjakan LKPD. Nah, di sini Anda melakukan praktikum.
selanjutnya mengisi latihan soal, lalu terakhir adalah melakukan refleksi. Jadi refleksi itu menyimpulkan pembelajaran hari ini itu seperti apa. Oke. Saya akan izin untuk mempresentasikan detail kegiatannya yang ada di LMS seperti apa. Bentar, saya akan buka. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu? Sudah cukup penjelasannya sebelum saya melanjutkan bagaimana detail penjelasannya? Ananda Irfandi, ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya kelihatan bingung. Cukup? Oke, sambil jalan ya. Saya akan coba presentasikan jendela. Oke, presentasi saya masih terlihat? Masih Pak. Oke, jadi ini adalah tampilan di LMS kita ya. Ini tampilan di LMS kita. Jadi kegiatan 5 kegiatan tadi nanti kita akan lakukan juga di sini, gitu ya. Oke. Nah, oke, ini 5 kegiatan yang tadi ya. Jadi 5 kegiatan yang nanti akan lakukan adalah pertama diskusi, nanti berdiskusi. Selanjutnya adalah melakukan literasi dari bahan bacaan, mengerjakan LKPD, mengerjakan latihan soal atau evaluasi. Terakhir adalah refleksi pembelajaran. Nah, di LMS kita ini kembali saya akan mengaktifkan namanya activity completion. Jadi Anda diwajibkan untuk menyelesaikan. Ini jadi nanti dicentrang ya. Ini semuanya harus tercentrang. Kenapa saya belum tercentrang? Karena saya memang kan sebagai guru gitu ya. Tapi kalau nanti semua Anda siswa, nanti pasti Anda harus tercentang. Jadi kalau kita ingin masuk ke kegiatan selanjutnya, maka harus menyelesaikan dulu kegiatan sebelumnya. Jadi misalkan saya, Ananda Irfandi, nanti mau masuk ke kegiatan belajar 1, maka forum diskusinya harus diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan forum diskusi, nah ini penjelasannya nanti ya. Jadi untuk menyelesaikan forum diskusi, jadi nanti ini sekali lagi ini dikasih penjelasan. Ini masalah yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi sekali lagi masalahnya ini adalah Anda harus membuat sebuah topologi dan topologinya itu harus tradisionalan, gitu ya. Jadi tanpa VLAN. Jadi anggap Anda belum paham VLAN itu seperti apa. Walaupun memang sebelumnya Anda sudah melakukan literasi, oh saya sudah paham VLAN itu seperti apa. Tidak apa-apa. Jadi di sini Anda nanti membuat sebuah topologi gitu ya. Jadi rancangan sebuah topologi singkat gitu ya, yang terdiri dari 2 komputer guru setiap lantai dan 2 komputer siswa setiap lantai. Nah, nanti dari sini Anda buat topologinya dan topologinya nanti diposting di sini. Nah, setelah diposting, lihat ya, setelah diposting, nanti teman Anda menanggapi dari topologi tersebut atau bertanya. Nanti pun saya akan bertanya dan menanggapi apa yang sudah Anda posting di sini. Gitu ya. Jadi nanti sekali lagi, untuk Anda menyelesaikan forum diskusi atau yang tadi activity completion-nya itu tercentrang, maka Anda wajib, oh ada suara siapa nih? Anda wajib untuk membuat post rancangan topologi dan menanggapi jawaban teman Anda. Sekali lagi, Anda wajib membuat post topologi dan menanggapi jawaban teman Anda. Seperti itu. Ini yang pertama. Nah, setelah forum diskusi, ya ini nanti bahan ajar, materi. Jadi nanti silakan Anda melakukan pembelajaran di sini ya. Jadi di sini nanti ada beberapa informasi. Nah, di sini juga nanti ada beberapa materi-materi yang nanti kita bahas di pertemuan kali ini gitu ya. Ada pengertian VLAN, manfaat VLAN, cara kerja VLAN, tipe VLAN, range VLAN, dan terakhir adalah konfigurasi VLAN. Nah, setelah Anda memahami konfigurasi VLAN, nanti Anda mengerjakan namanya LKPD ya, mempraktikumkan namanya LKPD. Nah, detail apa saja yang dilakukan di LKPD nanti sebenarnya sudah dijelaskan dalam LKPD tersebut. Terakhir Anda mengerjakan latihan soal, sebelumnya Anda mengerjakan latihan soal, terakhir Anda melakukan refleksi pembelajaran di kegiatan terakhir ini.
Setelah kegiatan refleksi ini, nanti akan mendapatkan feedback. Apa yang dijadikan feedback? Feedbacknya adalah link untuk masuk ke Google Meet atau video conference penutup. Seperti itu. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ananda Dewi ada yang ditanyakan? Ananda Irfandi ada yang ditanyakan? Pak, sebelumnya mau bertanya. Oh, baik, silakan. Di dalam permasalahan itu, yang dimaksud tradisional LAN itu seperti apa ya, Pak? Oh, oke. Jadi, ini mungkin bahasanya apa namanya ya, hanya sebatas istilah saja ya. Saya bilang istilah. Jadi dalam tradisional LAN ini, jadi anggapannya adalah bahwa kalau kita ingin membuat sebuah jaringan itu, harus dibuat secara fisik gitu Pak. Harus dibuat secara fisik gitu ya, Ananda ya. Jadi maksudnya adalah, jadi kalau membangun sebuah jaringan guru yang terdiri dari 2 lantai, gitu ya. Jadi jaringan guru ada di lantai 2 dan lantai 1, bagaimana caranya kita membangun itu secara fisik? Nah, begitupun bagaimana caranya kita membangun jaringan siswa itu secara fisik. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat rancangannya. Jadi mungkin, saya bilang mungkin bisa jadi rancangan yang Anda buat itu malah sudah menggunakan konsep VLAN. Ya tidak apa-apa. Nanti akan saya coba beri tanggapan seperti apa sih sebenarnya tradisional LAN itu sih. Seperti apa. Seperti itu ya, Ananda Irfandi. Siapa? Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Cukup, Pak. Sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Berarti oke, kalau sudah cukup jelas, setelah ini akan saya nanti mohon izin untuk menutup konferensinya. Nanti Anda silakan untuk melakukan aktivitas di LMS. Jadi kita memiliki 5 jam pelajaran, 5 jam pelajaran mungkin di dalam jam BDR ini kurang lebih 30 menit, berarti 5 kali 30 menit, ada kurang lebih 2 jam setengah, berarti kita kurang lebih sekarang sudah 20 menit, berarti Anda dapat melakukan kurang lebih kegiatan selama 2 jam di LMS, mohon maaf, kurang lebih selama berapa menit ya, 110 menit, kurang lebih 100 menit lah ya, 100 menit untuk melaksanakan kegiatan di LMS, menyelesaikan semuanya, lalu nanti akan mengikuti kegiatan penutup, refleksi, dan lain-lain di video conference selanjutnya. Baik, seperti itu ya, cukup ya? Ya, cukup, Pak. Baik, kalau cukup, sekali lagi terima kasih yang sudah hadir hari ini, karena lihat saya dari beberapa presensi, dari presensi yang sudah saya lihat di LMS, ntar sambil saya lihat ya. Oke. Nah, jadi saya lihat di beberapa ini yang telah mengisi presensi di LMS ini sudah banyak, tapi yang hadir di video conference ini tidak terlalu banyak, tidak apa-apa. Mungkin karena konfirmasinya, karena kuotanya yang memang kurang memenuhi, tidak apa-apa. Tapi setidaknya kegiatan asinkron yang ada di LMS ini dapat dilakukan juga. Nanti rekaman ini juga akan saya uploadkan di YouTube. Nanti juga teman-teman yang memang tidak bisa hadir di video conference dapat melakukan atau dapat melihat rekamannya kembali di LMS. Baik, kalau tidak lagi pertanyaan, sekali lagi terima kasih yang sudah hadir. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana sudah selesai kegiatan di LMS-nya? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, di meeting kedua ini, di video conference kedua ini, kita akan membahas apa saja yang sudah Anda pelajari di LMS tadi. Gitu. Jadi nanti kalau memang ada beberapa pertanyaan yang terkait penjelasan-penjelasan yang ada di LMS, kalau memang dari semua ada yang tidak mengerti, boleh Anda tanyakan semuanya di sini. Itu ya. Sebentar, saya mohon izin merekam kegiatan hari ini ya. Sebentar. Sip, sudah. Baik. Saya lihat, saya juga mohon izin mempresentasikan karena ini hasil, karena saya lihat tadi dari beberapa aktivitas, belum semua untuk menyelesaikan aktivitas, jadi kita akan coba cek satu persatu ya, tapi hanya singkat saja kurang lebih ya. Jendela, saya mohon izin untuk presentasi. Mohon maaf, tampilan saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Oke, saya cek nanti mungkin dari LKPD saja ya. Ini salah satu tagihan yang ada di sini adalah LKPD. Kalau saya cek di sini ada beberapa dari ini karena terdiri dari 2 kelas ya. Ini karena kita kelas HIJA sudah 18 orang yang sudah masuk, berarti sisanya ini belum masuk. Berarti masih menyelesaikan yang ada di kegiatan di forum diskusi, tidak apa-apa. Karena memang aktivitas di sini ada beberapa kendala terkait masalah teknis yang ada di laptopnya mungkin ya. Tadi saya lihat beberapa konfirmasi terkait, contohnya tadi Atala konfirmasi laptopnya sedang dipakai oleh ayahnya kerja, tapi tidak apa-apa. Tapi secara umum aktivitas yang ada di LMS ini juga Anda dapat lakukan nanti di luar jam pelajaran. Seperti itu ya. Kalau di sini kan yang hadir Dewi dan Irfandi, tadi saya cek sudah masuk ke LMS-nya. Baik. Saya stop sharing. Oke, kita akan coba melakukan refleksi. Jadi saya pengen tahu apa saja yang sudah Anda pelajari dari pembelajaran yang Anda lakukan di pertemuan kali ini, yang tadi juga sudah Anda kerjakan di LMS. Oke, barangkali ada dari satu orang yang ingin menjadi sukarelawan untuk mempresentasikan refleksinya atau menginformasikan refleksinya, siapa? Saya, Pak. Oke, siap. Silakan Ananda Dewi. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang VLAN, manfaatnya seperti apa, terus cara kerjanya bagaimana, dan juga bagaimana konfigurasinya. Oke, karena sudah bagus, berarti tadi juga saya sudah lihat di aktivitasnya yang Dewi ini sudah menyelesaikan sampai refleksi, di refleksinya juga sudah ada. Saya lihat di activity completion-nya juga sudah selesai, walaupun ini kan Dewi ini minggu lalu tidak hadir ya, tapi alhamdulillahnya udah sehat dan sekarang bisa mengikuti pembelajaran lagi di pertemuan ini. Iya, Pak. Barangkali dari yang lain ada yang ingin melakukan refleksinya? Karena saya lihat di sini di LMS kan di refleksi sudah banyak nih, sudah menjelaskan. Harapan saya sih sebenarnya di refleksi ini kita menemukan apa sih kendala-kendala, manfaat dan lain-lain gitu ya. Nah di sini kan ada beberapa penjelasan terkait pekerjaan teman Anda. Ini contoh dari Muhammad Hoirunas Rio Hidayat gitu, menjelaskan bahwa VLAN adalah teknologi pada perangkat layer 2 gitu ya. Oke. Jadi ini beberapa refleksi yang dilakukan oleh teman Anda. Teman-teman pun ya di sini juga bisa saling melihat ya. Karena refleksi ini bisa saling dilihat oleh teman yang lain. Oke, cukup. Ada lagi yang ingin melakukan refleksi? Cukup, Pak. Sepertinya ya. Oke, cukup. Baik. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ada mungkin beberapa materi yang belum dipahami, materi yang sudah Anda pelajari di LMS tadi. Apakah ada? Ada, Pak. Ada. Oh, dari Irfandi, silakan. Saya masih belum paham terkait konsep native VLAN, Pak. Oh, oke. Native VLAN. Oke. Native VLAN. Jadi kalau lihat lagi dari penjelasan ya, sebentar.
Saya mohon izin untuk menampilkan presentasinya. Sambil jalan ya. Oke, sebentar, salah. Oke, mohon maaf ini jaringannya agak kurang bagus di saya. Tipe VLAN. Oke, ini ya di bagian sini ya, Irfandi ya. Iya, Pak. Oke, native VLAN ini jadi native VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila dalam bentuk trunking dan untag. Nah, jadi seperti yang informasi di awal pertemuan bahwasanya kita akan ada 5 pertemuan, gitu. 5 pertemuan. Jadi pertemuan pertama ini membahas tentang bagaimana VLAN, yang kedua nanti bagaimana troubleshooting VLAN, yang ketiga masuk ke konsep trunking, keempat masuk ke trunking VLAN trunking protokol, kelima juga sama di troubleshooting VLAN trunking protokol. Jadi ini memang satu kesatuan. Tapi pertanyaan yang cukup bagus memang bagaimana caranya kita mencerna atau bagaimana caranya kita memahami native VLAN. Nah, tapi untuk memahami native VLAN ini ternyata ada ini nih clue-nya, ada trunking. Nah, trunking ini nanti akan kita pelajari di pertemuan ketiga. Wah, jadi ini anggap saya menjadi sebuah pra-KBM nih, pra-KBM untuk teman-teman nih, untuk semua. Jadi pra-KBM bahwasanya Anda silahkan memahami lagi tentang native VLAN. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut terkait native VLAN ini di pertemuan ketiga. Pada saat kita membahas tentang trunking. Karena memang native VLAN ini baru kita bisa praktikumkan, nanti kita akan lebih pahami di pertemuan ketiga. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak, saya belum paham native VLAN. Secara umum gini, simpelnya gini. Jika ada sebuah hub yang menyambung dengan switch, sedangkan hub bekerja di layer 1 dan switch bekerja di layer 2, dan di dalam port yang terhubung pada hub tersebut ada VLAN, gitu ya, maka jika ada komputer yang terhubung terhadap hub, akan termasuk VLAN yang mana? Nah, simpelnya nanti dia akan masuk ke native VLAN. Nah, native VLAN ini nanti akan kita lebih paham lagi pada saat kita masuk di pertemuan ketiga. Oke, karena ini sudah menjadi sebuah pertanyaan, jadi nanti kita akan bahas lagi di pertemuan ketiga. Tapi sebelum kita membahas itu, sekali lagi sebelum kita membahas itu, Anda juga sudah melakukan pra-KBM seperti biasa. Anda melakukan eksplorasi seperti apa sih native VLAN pada trunking itu seperti apa. Seperti itu ya Irfandi ya? Iya, Pak. Terima kasih. Baik, cukup? Ada lagi pertanyaan lain dari materi ini yang belum dipahami? Cukup, Pak. Cukup ya? Baik, kalau cukup, saya akan coba menyimpulkan. Saya akan mencoba menyimpulkan apa itu VLAN. Jadi secara umum, apa itu VLAN? Oke, dari hasil maaf. Selain dari hasil refleksi, saya akan bahas dari hasil forum diskusi saja. Aduh. Forum diskusi. Oke. Oke, saya contohkan saja dari ini aja ya. Misalkan dari teman Anda mau salah ngeklik saya. Oke, contoh. Oke, di sini Muhammad Lambda itu menggambarkan dari masalah yang tadi sempat kita bahas singgung di awal adalah seperti ini hasilnya. Jadi di atas, lihat ya, di atas ini anggap lantai 2, di bawah lantai 1 ada PC guru dan PC siswa tapi tersambung ke dalam switch yang sama. Nah, padahal tadi yang saya informasikan, tadi ada pertanyaan dari Irfandi ya, pertanyaan apa itu tradisionalan? Tradisionalan itu berarti menghubungkan antar jaringan tapi secara fisik. Nah, sebenarnya topologi yang harusnya itu adalah seperti ini. Jadi, ini adalah tradisionalan. Ini adalah tradisionalan. Jadi, untuk menyambungkan dari PC siswa, antara PC siswa, maka harus tersambung ke dalam switch yang sama. Jadi secara fisik harus tersambung ke dalam switch yang sama. Pastikan itu. Jadi untuk menyambungkan antara jaringan guru dengan jaringan guru, PC guru dengan PC guru, maka harus tersambung ke dalam switch yang sama. Nah, ini yang dimaksud dengan pembagian atau segmentasi jaringan berdasarkan fisik atau layer 1.
Nah, kalau dengan VLAN, nah ini salah satu manfaat VLAN. Kalau dengan VLAN, kita bisa nyambung ke switch terdekat. Nah, kita bisa nyambung ke switch terdekat. Jadi PC guru bisa nyambung ke switch yang sama dengan PC siswa. Bagaimana cara membaginya? Cara membaginya adalah dengan secara logik dibagi oleh si switch tersebut. Makanya di dalam portnya nanti akan dikasih nomor VLAN. Jadi di sini nanti akan dikasih nomor VLAN, di atas juga nanti akan dikasih nomor VLAN. Seperti itu. Jadi intinya apa bedanya segmentasi jaringan tradisional LAN dengan virtual LAN? Jadi kalau tradisional LAN mensegmentasi jaringan itu harus dengan fisik. Kalau dengan virtual LAN, segmentasi jaringan itu bisa dilakukan secara logik walaupun fisiknya menyambung ke dalam switch yang sama. Seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Baik, saya mohon izin untuk mematikan video conference-nya. Mohon maaf, saya mohon mematikan presentasinya. Oh, jadi saya lupa nih. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Terima kasih juga untuk nanti yang belum menyelesaikan aktivitas di LMS, ini silakan nanti Anda selesaikan aktivitas di LMS. Nanti akan saya periksa lagi secara berkala dalam setiap harinya ya. Tapi mungkin saya akan periksa nanti di malam hari, atau di sore atau di malam hari setelah tidak ada jam pelajaran. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, karena tadi diawali berdoa oleh Ananda Irfandi, jadi saya mohon untuk Ananda Irfandi untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Baik, silakan Ananda Irfandi. Siap, Pak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik. Baik, itu mungkin pembelajaran kita pertemuan hari ini. Minggu depan kita masih masuk ke materi pelajaran VLAN. Nah, minggu depan nanti akan lebih banyak lagi terkait masalah-masalah yang terjadi dalam jaringan VLAN. VLAN itu seperti apa? Jadi bagaimana melakukan troubleshooting-nya. Jadi minggu depan akan banyak lab atau praktikum yang Anda kerjakan. Jangan lupa itu menjadi sebuah pra-KBM juga. Jadi Anda boleh melakukan literasi dari sekarang untuk mempersiapkan pembelajaran minggu depan. Baik, sekian dari saya mohon izin undur diri dan saya juga mohon izin untuk mematikan rekamannya. Nanti rekamannya akan saya uploadkan di YouTube dan akan saya simpan di LMS. Baik, tetap jaga kesehatan ya semuanya, tetap semangat, tetap di pandemi ini semoga juga kita selalu berdoa untuk kesehatan kita semua dan semoga juga pandemi ini segera selesai. Amin. Atau dari Amin. Siapa itu yang lagi viral di Bandung teh, aduh, Mang Ade Londok gitu ya. Nah, ikan hiu makan tomat, semangat. Baik. Saya undur diri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.